Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ya nur salli ala abdika nur wa nawirni bihi. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kembali membersamai kita semua pada kajian di siang hari Ramadan. Di hari keberapa ini ya? Ke-13 ya? Atau 14? Gak tahu wis. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita keadaan sehat afiat untuk menjalani puasa Ramadan. Plus salah satu amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah mendengarkan kajian seperti siang hari ini. Bertaklim ria, insya Allah menjadi satu amalan yang makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebegitu semangatnya kalian ya, kalian menghadiri taklim ya, sesemangat itu pula insya Allah kalian menyemarakkan Ramadan dengan hari-hari yang insya Allah tidak seperti yang bab yang akan kita bahas ini ya, termasuk orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu menyayangi kita semua sehingga kita umat Nabi Muhammad bisa dapat hadiah yang agung di bulan suci Ramadan dengan begitu banyaknya amalan-amalan dilipat gandakan. Memasuki ini halaman 18 ya, kalau ada yang bisa share screen. Memasuki pertemuan yang ke-7 dalam bab 6 kalau nggak salah. Allahu walaibu yasuddani an dzikrillah. Permainan dan gurauan bisa menghalangi kita dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif ad-da'i ilallah al-alamah al-habib Muhammad al-Haddar nafa'nallahu bihi fid daraini amin ila an qal. Permainan yang bisa menghalangi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Gurauan, candaan, main-main, doyaul auqat ya, menyia-nyiakan waktu, itu semua termasuk lalai. Segala sesuatu yang menjadi penghalang dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang namanya disebut kelalaian atau lahwun ya. Dan itu juga gak harus perkara dunia, apapun kalau gak ada zikrullahnya itu sia-sia belaka. Nanti bakal dibahas di bab lebih lanjut. Allahun. Kalau dunia beda lagi pengertian dunia ya. Kalau dunia itu segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut dunia. Tapi lalai itu sendiri di saat kita melakukan hal-hal yang gak ada zikrullahnya, gak ada mengingat Allah, itu yang disebut lalai. Nah, salah satu penyebabnya adalah dunia ya. Salah satu penyebabnya Allahu walaibu, kelalaian dan permainan ya suddan an dzikrillah, itu yang menghalangi kita dari zikrullah. Zikrullah bukan berarti zikir bawa tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, bukan ya. Itu salah satu aja, salah satu cara mengingat Allah. Zikrullah ya mengingat Allah dimanapun kita selalu melibatkan Allah dalam hari-hari kita, dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan, zikrullah. Gak harus pegang tasbih ya. Seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu, beliau merasa menjadi seorang hamba setiap hari. Saya kan hambanya Allah dan saya melihat Allah di setiap sudut-sudut tembok rumahku. Segala sesuatu nih dalam rumahnya beliau tuh ngingetin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kalau kita punya teman yang baik adalah kalau kamu melihat wajahnya ngingetin kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah
ngingetin dunia, tapi ngingetin zikrullah ya. Khoslatan lam tukhlaq lahuma ayyuhal insan wa lam tukhlaq illa lil ibadah ya. Kelalaian, permainan, termasuk handphone, HP itu termasuk lahun ya, termasuk lalai. Ini nggak ada screennya ya. Sesuatu yang melalaikan, yang membuat orang lupa. HP, kalau HP-nya dipakai hal-hal yang nggak manfaat termasuk lalai. Orang tuh kalau udah pegang HP, masak nasi sampai gosong, ditinggal. Karena kebanyakan HP, lupa pintu rumahnya nggak dikunci, padahal udah malam. Kebanyakan HP lupa semuanya ya kan. Banyak yang begitu, keasikan dengan handphone masing-masing. Lalai an dzikrillah ya. Lalai dari mengingat Allah. Kadang manasin kuah sampai habis airnya, gosong, baru inget loh iya, kelupaan. Jadi banyak kejadian gara-gara HP. Makanya HP itu juga termasuk allahun ya. Lalai, sesuatu yang membuat lalai, pemicunya. Salah satunya ya HP, banyak juga hal-hal yang lain ya. Nah permainan juga begitu, sesuatu yang membuat orang lupa, main-main, bergurau, bercanda ya. Walaupun bukan urusan, gak ada HP-nya, gak ada dunianya misalnya, tapi udah kebanyakan main-main, bercanda sampai lupa waktu, lahun, lalai ya. Keduanya itu bisa menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan khoslatan, ada dua hal atau dua perkara, lam tukhlaq lahuma ayyuhal insan. Tidak diciptakan wahai manusia, walam tukhliq illa lil ibadah. Dua perkara ini tidak diciptakan ya. Hai manusia, ayyuhal insan, kamu tidaklah diciptakan kecuali hanya untuk dua hal ini ya. Dan tidaklah ya, di sini ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah engkau manusia dan jin wal ins, jin dan manusia, tidaklah kalian ini diciptakan kecuali hanya untuk ibadah ya, illa liya'budun. Katanya ulama, makna arti kata liya'budun adalah lima'rifatullah, untuk kita kenal, mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah ya, mengingat Allah. Untuk kita tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala, dan gak mungkin kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalur baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana zatnya Allah, gimana kebesarannya Allah ya. Semua itu diajarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Tidaklah engkau manusia diciptakan kecuali hanya untuk ibadah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Aku Allah tidak menginginkan rezeki dari mereka. Mereka siapa? Jin dan manusia. Allah gak butuh imbalan dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Tidak sama sekali. Aku tidak ingin kalian memberiku makan, katanya Allah. Karena Allah tidak memerlukan makanan. Yang memerlukan makanan itu kita, zat yang lemah. Kalau gak dikasih makan, lemes, gak kuat ya. Gak kuat ibadah ya. Ada istilah apa itu? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya. Kalau hidup untuk makan, ya mereka pasti pilih-pilih makannya yang enak-enak. Tapi kalau makan untuk hidup, sesederhana apapun makanan, yang penting saya bisa hidup, bisa ibadah. Ya, tergantung orang masing-masing. Katanya Allah, aku tidak berharap kalian memberiku makan ya, karena Allah tidak memerlukan makanan. Malah sebaliknya, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha memberi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Ya, kalau kita ibadah kepada Allah, bukan berarti Allah itu memerlukan amalan kita, membutuhkan amalan kita. Ya. Allah gak butuh amal kita, Allah gak butuh makan, ya. Allah tidak butuh kebaikan kamu, tidak. Ya. Wa nabiyyukal ma'sum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal lastu min dad waladdadu minni bisyai'in. Itu kata Nabi Muhammad. Adapun nabimu yang maksum, yang terjaga dari dosa, sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah aku dari permainan dan tidaklah permainan itu dariku sedikit pun. Dadu minni bisyai'in, ya. Tidaklah aku ini orang yang suka bermain-main, bersenang-senang, bersendau gurau, tidak. Waladdadu minni bisyai'in. Dan bersenang-senang ini bukan bagian dariku. Main-main ini bukan bagian dariku sedikit pun, tidak. Adat yaitu al-lahun. Ya, senang-senang, lahun maksudnya lalai. Permainan yang membuat lalai. Nabi berkata, aku diciptakan bukan untuk main-mainan, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bergurau dan lain sebagainya. Main-main itu bukan bagian dariku, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, waktunya hidupnya itu gak digunakan untuk main-main. Hidupnya Nabi itu tidak pernah digunakan untuk bersenang-senang dan bermain-main. Gak pernah ada riwayat Nabi healing ke kafe atau gimana, bersenang-senang, ngakak-ngakak, gak pernah ada. Atau melakukan sesuatu yang bisa melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada dalam kamus kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bersenang-senang bukanlah sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari hiburan sana sini, healing habis perang, enggak ada ceritanya. Nabi dakwah 24 jam, ya. Enggak ada liburnya kayak kita, enggak ada. Makanya kita tuh harus semangat sebenarnya. Dan beliau Nabi, waqad sannalaka qiyama hadzal syahr wa i'tikaf kullil ashri wa mudarasatal qur'ani fi syahril karim faghtanim fursah fa innaha tamurru marras sihab. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sannalaka qiyama hadis syahr, menyunnahkan bagi kalian yaitu bangun malam di bulan ini. Qiyam bangun malam. Jangan banyak main-main, jangan banyak bersenang-senang, lalai, akhirnya gak pernah ngerasain khataman Quran, gak pernah ngerasain qiyamul lail, gak pernah ngerasain i'tikaf. Kenapa? Karena kebanyakan mainan, lalai, bersenang-senang. Mainan apa ya? Main HP atau apapun. Kebanyakan lihat TV, lihat layar screen berjam-jam, akhirnya kemalaman, matanya capek, panas, tidur, hilanglah qiyamul lail. Bangun-bangun masjid udah sholawat, bingung semua, ya. Wayuh, ya. Gopoh, ya. Bergegas-gegas mau sahur, udah mepet waktunya. Semuanya mau dimakan karena takut subuh datang. Ya karena kenapa nggak berkah waktunya? Karena malamnya banyak lalai. Padahal yang disunahkan itu qiyam, bukan main-main. Ya. Makanya sebetulnya Ramadan itu mudah. Sebetulnya Ramadan itu kalau taraweh udah selesai, kita tilawah Quran udah selesai. Kalau nggak ada daras di malam itu, apapun yang kita lakukan beres, cepetlah tidur. Jadi nggak telat sahurnya, ya. Kecuali emang yang begadang-begadang yang tidurnya pagi. Bisa diatur sebenarnya setiap masing-masing orang. Kalau nggak ada lalainya, insya Allah berkah, ya. And then wa i'tikaf kullil ashri, dan beliau menyunnahkan, ya, mensunnahkan untuk i'tikaf setiap kali 10. Setiap kali 10 hari pertama, terutama di 10 hari terakhir. Ya, kemudian wa mudarasatil Quran fi syahril karim,
dan mempelajari Al-Quran di bulan-bulan yang mulia seperti yang kita sekarang ini, sedikit-sedikit belajar tafsir Al-Quran misalnya ya. Maka manfaatkan, faghtanim fursah, manfaatkan, jagalah peluang ini, fursah, kesempatan. Jagalah kesempatan peluang ini, sayang-sayangin, eman-emanen katanya orang Jawa ya. Ini kesempatan Ramadan ini. Jangan sia-siakan dengan banyak tidur, banyak main, banyak bicara, banyak lalai dan lain sebagainya. Fa innaha tamurru marras sahab. Karena sesungguhnya kesempatan ini akan cepat berlalu sebagaimana berlalunya awan di langit. Kalau kita lihat awan di langit cepat hilang ya. Ini Ramadan juga cepet banget, ini daras siang, nanti lama-lama asar sore, buka puasa, terawih, balik lagi pagi, cepet banget. Fa innaha tamurru marras sihab, seperti berlalunya awan di atas, sret, tiba-tiba sret hilang. Kan nggak kerasa sekarang udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 ya. Sudah masuk 10 pertengahan Ramadan. 10 yang pertama udah hilang, udah lewat. Sekarang 10 pertengahan yang ada buat kita. Udah hatam belum ngajinya? Udah dapat berapa juz misalnya bagi yang belum hatam karena lagi halangan misalnya. Gimana terawihnya? Nggak terasa, cepet sekali berlalunya ya. Makanya disayang-sayang, dieman-eman, jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas yang kita nggak tahu tahun depan kita masih ada atau nggak tahu kita ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dikasih panjang umur semuanya. Jadi di sini tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan ya. Wadaril ladina takhadu dinahum laiban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Dikasih peringatan dengan ayat Quran. Tinggalin orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan kelalaian belaka ya. Agama dibuat biasa-biasa aja, permainan belaka. Jangan ditemenin, kalau punya temen yang seperti itu jangan ditemenin, tinggalin, jauhi orang-orang yang seperti itu ya, yang menjadikan agama mereka sebagai permainan. Kif Ramadan kok isinya shopping terus. Ramadan isinya apa? Berburu makanan terus, nyoba takjil ini, takjil itu. Menjadikan agama mereka hanya sebagai permainan. Jangan ditemenin orang yang seperti itu. Kita disuruh menghindar. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayatnya. Surat Al-An'am ayat 70. Hindari ya, fadarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Next page, itu surat yang sebelahnya. Hindari orang-orang yang kehidupan dunia telah menipu mereka. Takutnya kenapa? Kita ketularan. Ini benar loh. Saya sendiri mengalami hal yang seperti itu. Berteman dengan ahli agama dan berteman dengan orang yang cinta dunia, luar biasa perbedaannya. Nular banget, jadi pengen ganti HP baru, tas baru, baju baru, nuntut supaya gaya hidupnya kayak mereka. Ya. Hindari orang-orang yang kehidupan dunia telah menipu mereka, takutnya kita tertular sifat ini nanti susah banget mau ngilangin. Beneran susah. Kalau udah ketularan sifat cinta dunia, hilangnya susah, setengah mati usahanya. Mesti keras kamu. Mesti cari ganti temen yang ahli agama banyak, gak cuma 1-2. Mesti banyak hadir majelis. Apa kak? Oh patutlah. Nak jadi ustazah, ketularan ya. Siapa ketularan? Emang obat ya. Jadi di sini tuh sampai mana tadi? Saking menggebu-gebunya nih, lupa semua. Pokoknya takut tertular. Kalau udah kena sifat yang begini, hilangnya susah.
Ya mumpung kalian tuh masih belum ya. Yang dulu biasanya, apalagi kalau yang udah sholihah misalnya, terus ketularan dengan yang belum hijrah. Waduh, susahnya. Biasanya dulu itu cekatan, kalau Ramadan semangat tadarus, semangat, gak pernah ninggal terawih. Ya gara-gara salah temennya adalah orang yang menjadikan agama sebagai permainan, ya hilang semua terawihnya. Itu sayang banget. Makanya kalau punya temen yang Masya Allah dijaga, doain, minta sama Allah biar awet ya. Orang tuh mau semangat ibadah sendiri susah, tapi kalau ada temennya Masya Allah jadi alim semuanya, hijrah bareng-bareng. Subhanallah. Fadarhum, ya dikatakan di sini biarkanlah mereka, tinggalin mereka katanya Allah. Punya temen yang kayak gitu, yang menjadikan agama nih permainan belaka, Ramadan biasa-biasa aja, gak tahu nilainya, fadarhum, biarin, tinggalin mereka katanya Allah. Yang suka berbicara, bermain-main sehingga nanti mereka ya hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Waduh, ayatnya ini menakutkan sebenarnya ya. Sampai mereka nanti berjumpa kepada hari yang dijanjikan kepada mereka. Ya. Hari tersebut mereka bakal kecewa setengah mati dan kita gak mau ikutan yang begitu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, amin. Jadi biarin aja mereka mau ngomong apa, mau apa, tinggalin aja. Siapa yang nyuruh? Allah ya. Gak enak tapi begini gak pakai gak enak semuanya enak ya. Mereka main-main HP gak selesai, gak usah ikut-ikut, tinggalin aja, pergi terawih, gak usah peduliin. Jangan peduliin, jangan dibarengin, jangan ditemenin, kaburlah, menghindarlah. Sampai tiba nanti di hari yang dijanjikan dan mereka bakal menyesal. Kita kan gak mau ikut nyesel bareng-bareng. Itu ada diterangkan di kitab Nasoih Diniyahnya Imam Haddad, Masya Allah. Kitab Nasoih Diniyah Imam Haddad mengatakan mereka aja yang ahlul jannah, orang-orang ahli surga itu ada perasaan menyesal. Ketika mereka nanti dilihatkan rapot mereka, rekaman mereka, catatannya, itu ada beberapa yang mereka sesali. Dibuka foto kehidupan mereka, film kehidupan mereka diputar. Ada beberapa saat dari kehidupan mereka yang mereka biarkan gak manfaat, itu bakal nyesel. Ya Allah emane, ya Allah sayang banget. Kan besok itu bakal kelihatan semuanya. Makanya doa para ulama itu kalau disidang sama Allah itu jangan rame-rame, malu, pengennya sendiri-sendiri ya. Nanti aibnya tuh kebuka semuanya, subhanallah ya. Besok tuh bakal terlihat semuanya, rekaman kita tuh akan diputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berapa lamanya kita hidup, seperti itulah panjang lamanya kehidupan kita bakal diputar. Kasetnya tuh 60 tahun, 70 tahun. Nah katanya Imam Haddad, ahli surga aja nyesel dengan beberapa hal yang mereka lakukan di dunia. Gimana yang ahli neraka? Ahli surga ketika melihat, ya Allah ingat aku melakukan itu. Kenapa saat itu aku bicara yang gak manfaat? Kenapa aku berbuat begini begitu? Mereka menyesal di surga tapi nyesel, apalagi di neraka. Allahumma salimna wa iyyakum insyaallah. Apalagi kesimpulannya ya, terutama Ramadan ini kesempatan emas. Ya maksudnya Habib Muhammad Haddad itu kamu jangan banyak lalai. Di luar Ramadan aja gak boleh, apalagi di Ramadan. Ini yang utama, kesempatan emas. Dan Ramadan ini tempat salah satu diijabahnya doa ya. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya untuk kita umatnya ini di akhir zaman, Nabi Muhammad itu sangat peduli. Jadi Rasulullah ini kan, beliau itu memang Nabi dan Rasul itu di atasnya para wali kedudukannya. Jadi beliau itu tahu dan bisa memprediksi ya. Udah tahu gimana keadaan umatnya di akhir zaman nanti. Umurnya semakin dikurangi oleh Allah.
Jarang orang yang usia sampai 90 tahun apalagi 100 tahun itu jarang, langka. Kecuali aku pernah ziarah di makam Al-Haddad di Jakarta. Itu semuanya rata-rata panjang umur. Subhanallah, 100, 120, sampai heran masuk situ, ini manusia atau siapa nih? Usianya panjang-panjang semua. Makam Al-Haddad yang ada di Jakarta itu. Lupa daerah mana tuh. Semuanya, waduh, panjang umur, Masya Allah. Yang semakin akhir zaman tuh semakin usia tuh berkurang. Orang usia 100 itu langka. 1-2. Mentok usia 60 sampai 70 atau 75 ya. Jarang yang lebih, udah langka dan bisa dihitung jari. Di akhir zaman orang yang umurnya panjang. Kemudian Nabi itu udah tahu kesian umatku akhir zaman usianya dikurangi sama Allah, pendek-pendek. Kemudian kekuatan fisiknya udah mulai lemah. Subhanallah. Kekuatan fisik umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini semakin berkurang, gak seperti zaman dulu. Orang zaman dulu itu fisiknya kuat-kuat. Kalau bikin bumbu itu ngulek. Gak ada blender, gak ada jus. Meskipun lagi mantu, lagi bikin acara besar-besaran, orang-orang dulu bumbu itu ngulek sendiri meskipun berkilo-kilo kuat. Meskipun untuk acara ya, gak ada tukang seleb, gak ada jus, gak ada blender. Bikin tepung itu bikin sendiri, gak ada yang beli di supermarket, warung. Bikin tepung di dideplok sendiri yang pakai kayu tuh, dok. Apa tuh namanya? Deplok. Mau buat jajanan kue masih deplok dulu, berasnya direndam dulu, terus ditiriskan, terus dideplok, dikuali batu yang sangat berat, sangat besar, terus diayak. Ya Allah, susahnya orang hidup zaman dulu. Susah loh, orang dulu hidup itu susah. Nah, sekarang udah dikasih fasilitas ekstra, Masya Allah. Umatnya semakin lemah, fisiknya semakin lemah, banyak ekstra. Ya, fasilitas. Sekarang semuanya serba mudah, serba tersedia, semua serba instan. Masya Allah. Dulu mau air mesin sanyo tuh nggak ada, termasuk jarang. Mau air itu mesti ke sumur nimba dulu. Sret, berat. Udah kayak zaman Nabi Musa loh orang dulu tuh. Beberapa rumah itu masih ada punya sumur. Dulu aku waktu kecil sumur itu udah jadi tontonan, udah langka. Ngeliat tetangga, lu ada sumurnya. Rumahnya orang di desa-desa belakang ada sumurnya ditutup. Udah sekedar sekarang kayak peninggalan-peninggalan gitu. Tapi kelihatan yang masih pakai sumur-sumur. Bayangin orang dulu tuh masih punya sumur, mau mandi nimba dulu. Susah. Beberapa kali dapat air nimba baru mandi. Istilahnya itu orang Jawa bilang ngangsu, ngambil air nimba. Dikerek terus pakai karet, ngisi gentong air. Sekarang kan cuman tinggal geser pep, ceklek, keluar air. Tinggal pencet dispenser, keluar air, minum. Tapi subhanallah malah banyak penyakit orang zaman sekarang. Zaman dulu mana ada penyakit macem-macem aneh-aneh. Diabetes itu jarang zaman dulu, sekarang merajalela. Gak hanya kalangan tua-tua, orang muda-muda udah kena semua. Kalau dulu itu penyakitnya orang kaya, sekarang gak peduli kaya miskin kena diabetes. Ya Allah ya. Makanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam udah bisa membaca situasi yang akan terjadi akhir zaman, apa yang akan dialami umatnya di akhir zaman, Nabi Muhammad tuh kasihan dengan kita semua. Kasihan umatku tambah tahun tambah ke belakang umurnya sedikit-sedikit ya. Ibadahnya berarti ibadahnya cuman sedikit, usianya semakin dikurangi, tenaganya semakin lemah. Kasihan ya Allah, umatku ibadahnya cuman sedikit. Udah usianya dikit, kekuatan berkurang. Diundang tahlil nyari sandaran, taraweh nyari yang cepet-cepet, berdiri lama-lama udah kepalanya geliyeng ya. Umrah udah pakai skuter, Masya Allah. Duduk lama punggungnya sakit.
semakin berkurang. Makanya beliau itu kasihan dengan kita semua tuh mikirin Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sehingga beliau tuh berdoa, ya Allah irham ummati, ya Allah rahmati umatku, ya Allah pandang dengan belas kasih-Mu, ya Allah umat saya, ya Allah umat saya. Berikan satu amalan yang seandainya dikerjakan itu amalan nilainya seperti ibadah sekian puluh tahun. Nangis Nabi Muhammad minta sama Allah demi kita semua, kasihan. Mereka ibadah dikit ya Rob, tapi seakan umurnya panjang. Seakan-akan nilainya tuh ibadah panjang. Maka diijabah doa beliau dengan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Ya, istimewa, spesial, pakai telur ya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Di mana siapa yang ibadah di malam itu nilainya seperti ibadah 83 tahun atau 84 tahun. Dan umur kita belum tentu sampai di angka tersebut. Jadi Ramadan itu adalah kesempatan emas. Jangan lalai, jangan main-main dari zikrullah. Pokoknya cari kegiatan yang ada unsur akhiratnya ya. Ini diantaranya keberkahan kasih sayang baginda kepada umatnya ya. Biar punya amalan yang banyak ganjarannya. Amal sedikit ganjarannya seperti 80 tahun. Itu kalau kita dapat yang sekarang Lailatul Qadar. Nah kalau tahun depan dapat lagi ya 80 plus 80, atau yang tahun kemarin dapat juga, Masya Allah. Berapa nilai ibadah umat Nabi Muhammad ya. Tahun kemarin dapat, tahun depan dapat terus tiap tahun. Khusus BDWA dapat terus Lailatul Qadar, Masya Allah. Berapa nilai ibadah umat Nabi Muhammad ya. Itu kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Semoga berkah dan manfaat semuanya insya Allah. Tambah akhir, tambah semangat, jangan tambah melempem ya. Jangan tambah kendor, jangan kasih kendor. Karena sesuatu yang besar, pengorbanan dan perjuangannya juga semakin besar. Banyakin minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kemarin ya dikir apa tadi videonya, nasyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Banyakin zikir tersebut dan banyakin minta maaf ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya Allah. Itu doa Allahumma innaka afuwun, itu hadis yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah nanya, ya Allah ya Rasulullah, kalau kita kedapatan Lailatul Qadar apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi Muhammad ngajarin minta kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu. Kemudian barang siapa, kemarin kan udah cerita mengenai yang ngasih makan buka puasa. Nah kalau yang memberi minum gimana? Siapa yang ngasih minum menghilangkan dahaga seseorang, kalau Allah akan memberinya minum dari telaga Nabi yang jika kita minum tidak akan pernah haus selama-lamanya hingga ke surga insya Allah. Maka jangan sia-siakan. Ramadan ini pokoknya luar biasa wes. Gak ada kata-kata lain. Luar biasa. Dilipat gandakan. Begitu pula kalau umroh di Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Apalagi di 10 hari terakhir. Ya. Makanya kemarin kan kita udah tahu Ramadan tuh gak ada sunnah. Semuanya wajib. Semuanya dapat pahala wajib. Bahkan umroh pun jadi wajib kayak haji. Haji bahkan bersama Nabi Muhammad SAW jadi wajib. Tapi bukan berarti yang belum pernah haji terus umroh waktu Ramadan, oh saya udah gak wajib haji. Enggak, itu nilai pahalanya. Tapi kewajiban kamu haji masih ada. Makanya yang hadir saat tawaf sa'i itu lebih dari haji. Full, gak bisa gerak, sa'i sampai macet, bayangkan ya. Belum pernah seumur-umur sa'i itu sampai macet, tawaf macet, kecuali Ramadan.
Biasanya umroh tuh selesai sejam atau sejam setengah selesai. Tawaf, sholat, sa'i, tahallul, beres sejam. Paling cepat itu udah. Ini bisa 6 jam, 7 jam dari saking ramainya. Dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan ta'dilul hajjah. Barang siapa yang umroh di Ramadan pahalanya seperti haji. Riwayat lain mengatakan ta'dilu hajjah ma'i, kata Nabi Muhammad, seperti haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Coba kalau yang bikin travel ya, ada travel umroh bersama Habib ini, atau biasanya gimana tuh? Umroh bersama ustadz ini, kiai ini, ustadzah ini, meski mahal biasanya dibayar. Yang daftar banyak, ya kapan lagi saya umroh dibimbing beliau. Nah sekarang Ramadan coba bikin poster umroh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini travelnya langsung diserbu ya, dibakar langsung. Padahal sebenarnya nggak bohong ya, karena kalau Ramadan itu memang umrohnya seperti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya seperti umroh haji bersama Rasulullah, bayangkan ya. Makanya Mekah Madinah full. Subhanallah, kalau pas lebaran Idul Fitri seret langsung sepi, tidak ada manusia. Kemana jutaan orang ya. Karena semuanya tuh mengejar ini ya. Nah umrah itu kan sunnah. Makanya kalau Ramadan pahalanya jadi wajib seperti haji ya. Ini bisa dikiaskan buat amalan-amalan yang lainnya. Kita yang gak bisa umroh di Ramadan masih ada amalan-amalan yang lain ya. Sedekah juga gitu, sholat sunnah juga gitu, ngaji juga gitu. Semuanya pahalanya seperti wajib. Pahala istimewa di Ramadan, pahala wajib. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan dengan hal-hal yang gak manfaat, yang kayak tadi lalai. Insyaallah ya. Sekarang kita sedikit membahas keutamaan puasa. Kemarin kan bahasnya keutamaan Ramadan terus. Sekarang keutamaan puasa, fadhailus siyam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan manusia itu dilakukan untuknya, ya. Demi dia sendiri sebenarnya. Illas shaum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, katanya Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Semua amal itu untuk kita sebenarnya. Sholat kita untuk kita, sholawat kita untuk kita, kecuali puasa. Puasa as-shaumu junnah, puasa adalah benteng atau tameng. Maka yang puasa pas di hari waktu dia berpuasa, jangan rofats, jangan yasyugab, jangan bertikai, mencaci maki, ya, berbicara yang gak ada manfaat misalnya, atau bertengkar. Jangan caci maki orang, jangan olok-olok orang, jangan ngomongin orang ya. Kalau kita yang dicaci orang, bahkan qatalahu aw syatamahu, mau dibunuh sekalipun ya, dicaci orang, disakiti orang, hendaknya berkata inni shaim, inni shaim. Kemarin udah diajarin ya. Ini kata-kata positif. Kalimat saya puasa ini untuk menyelesaikan masalah. Udah ya. Agar dia tahu kita puasa hingga permasalahannya tidak berkelanjutan. Kemudian dikatakan lisaim farhatan. Untuk orang puasa ada 2 kebahagiaan. Buat orang yang berpuasa akan menggapai 2 kebahagiaan sekaligus. Yang pertama, inda iftar ya, farih. Ketika dia buka puasa dia bahagia. Karena bisa menyelesaikan puasanya, itu kebahagiaan ya. Dalam keadaan gak sakit, dari subuh sampai maghrib puasa lancar, bahagia gak? Seneng, gak terganggu, gak ada gangguan, gak tergiur dengan sesuatu, bisa selesai. Alhamdulillah ya Allah, saya selesai puasa hari ini. Bahagia gak? Bahagia bukan?
Bahagia itu bukan karena apa yang dia makan, bukan. Kadang orang salah paham, indal iftar, oh berarti ketika makan berbuka saya bahagia, bukan. Dia bisa, Allah bagi dia menyelesaikan puasa, itu yang bikin bahagia sampai selesai. Bahagianya yang dimaksud di sini bukan karena apa yang dia makan tersedia, tapi karena menyelesaikan ibadah tersebut dengan sempurna. Apalagi kalau nggak ada maksiatnya sama sekali, ya. Nilai ibadahnya 90, oh Masya Allah. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Nanti kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hadis lis-shaim farhatan ini jadi pegangan para sholihin, orang-orang soleh, untuk memperbanyak puasa. Gara-gara hadis ini mereka itu senang puasa, semangat, ya. Sebab kenapa? Sebab kayak ada satu janji, ada satu komitmen dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu kepastian orang kalau sudah puasa dia pasti berbahagia ketika berbuka dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kabar gembira, kebahagiaan adalah nanti dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sholihin, orang-orang soleh itu lebih senang untuk memilih ibadah puasa. Senang karena dijanjikan mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain itu dikatakan orang kalau puasa itu ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin nafsu untukku, katanya Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bih, ya. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran imbalannya. Wal hasana bi asyrati amsalihha, dan setiap kebaikan diganjar minimal 10 sampai 700 kali lipat. Kalau puasa itu kalkulatornya itu rusak. Gak bisa buat ngitung. Kalkulator itu tidak berlaku, muallak. Terkunci, rusak. Kebanyakan ngitung kalkulatornya sampai hang, ya. Sebab di luar Ramadan amalan lain itu kita bisa memperkirakan. Misal sedekah 1000 bisa dikalikan 10 sampai 700 kali lipat, ya. Kalau bulan puasa gak bisa dihitung, kalkulatornya itu hang. Katanya Allah, ini urusanku fa ana ajzi bih. Ini urusanku, katanya Allah. Bukan urusan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat lagi, tapi itu urusanku, katanya Allah. Allah sendiri yang bakal ngasih pahalanya. Allah sendiri udah gak pakai kalkulator ngitung 10 sampai 700 kali lipat, ya. Contoh, ya. Contoh misal, aku bagi contoh nih, kayak gini nih. Misalnya ada orang kaya dermawan. Di kampung kalian ada orang kaya yang dermawan, Masya Allah, royal, suka bagi-bagi. Suatu ketika dia ini mau bangun sebuah bangunan, nyari tukang gitu. Barang siapa yang bersedia jadi tukang, maka aku akan gaji 2 juta per bulan. Tapi kalau bersandar dengan kedermawananku, maka gak pakai gaji. Nah, kan orang milih tuh, ada yang milih gaji, ada yang milih enggak. Wes, saya tahu dia ini dermawan, pasti bisa dapat lebih dari itu, gitu. Barang siapa yang bersandar kepada kedermawanan, terserah, ya. Orang yang pintar bakal milih, saya bakal bersandar kepada kedermawanan, karena saya tahu dia dermawan. Orang kaya yang dermawan, yang suka bagi-bagi. Kalau cuman bersandar dengan gaji, cuman dapat 2 juta, sedikit, ya. Maka subhanallah, ya, tukang yang bersandar dengan kedermawanan, dia nggak milih gaji, wes terserah Tuhan mau berapapun. Dapat banyak bonus, ya. Tiap hari bagi-bagi orang kaya tersebut sampai bisa 15 juta sebulan. Karena kenapa? Dia tahu ini dermawan, nggak mungkin cuman ngasih 2 juta, ya. Urusannya bukan 10 sampai 700 kali lipat lagi, bisa lebih dari itu, ya. Begitu juga amalan kita, ya.
amalan kita ini ada yang sudah bisa diprediksi, ada yang bersandar dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Fa ana ajzi bih, katanya Allah. Sudah itu urusannya sama Allah langsung. Ya ini pahala orang puasa yang paling istimewa ya ini, karena Allah sendiri yang turun tangan langsung memberikan imbalannya, ya. Nah, kalau udah Allah yang ngasih, yang maha dermawan, ya wis jangan pakai kalkulator 10.700, sudah nggak begitu lagi, ya. Allah telah menunjukkan kemuliaan puasa dan kedudukannya, dan semua amalan-amalan ibadah yang lain Allah melipat gandakan dengan lipatan pahala yang sangat banyak. Kan tawalla lis-shaimin. Allah sendiri tuh tawalla lis-shaimin. Allah sendiri tuh menghandle untuk memberikan pahala orang puasa. Wes cukup ya, udah cukup, kata ulama. Ini adalah bukti syarafus siyam, bukti kemuliaan puasa itu sendiri. Kita udah nggak perlu bukti yang lain. Allah yang mengganjar sendiri, ini udah buktinya kemuliaan puasa, kemuliaan ibadah puasa. Ini baru satu kemuliaan, belum yang lain-lain, rahasia-rahasia di balik puasa tuh Masya Allah, ya. Insya Allah besok bakal dibahas, karena udah 45 menit, aku tuh gak mau kepanjangan, ya. Kalau bicara tasawuf itu memang gak selesai-selesai, rahasia-rahasia itu banyak sekali, ya. Mungkin yang sedikit ini insya Allah manfaat buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf kalau banyak salah-salah. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.